Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi listrik statis, yaitu bagian kapasitor. Kapasitor merupakan sebuah alat penyimpan muatan. Kemarin kita sudah membahas tentang gaya-gaya kolom, yaitu gaya antar muatan. Nah, kapasitor ini adalah alat untuk menyimpan muatan tersebut. Ya, ini gambar salah satu kapasitor, yaitu kapasitor keping sejajar. Nah, ini ada muatan negatif, muatan positif, ini ada keping atau lempengannya. Muatan itu bergerak dari positif menuju negatif. Itu kapasitor ini antara positif dengan negatif itu terpisah jarak sejauh D. Secara matematis, kapasitas kapasitor itu dirumuskan dengan C sama dengan Q per V. Nah, untuk kapasitor keping sejajar, kapasitas kapasitornya itu dirumuskan dengan C sama dengan E0 kali A per D. Jika di suatu alat kapasitor disisipkan suatu zat, maka rumusnya menjadi ditambahkan K, yaitu K dikali S 0 dikali A per D. Kapasitor untuk jarak tertentu kita rumuskan dengan C sama dengan R per K. Atau C sama dengan 4E0 kali R. Hubungan antara kapasitor dengan voltase atau beda potensial atau tegangan yaitu V sama dengan Q per C. Atau ini kita tukar saja nih posisinya. Nah, Q sama dengan C kali V. Ini hanya bolak-balik rumusnya saja ya. Sama dengan rumus awal yaitu C sama dengan Q per V. Untuk energi suatu kapasitor itu dirumuskan dengan W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat. Atau W sama dengan Q kuadrat per 2C. Atau W sama dengan setengah Q kali V. Ini tergantung nanti soal yang diketahuinya apa. Ini keterangan rumusnya. Yang pertama C, yaitu kapasitas kapasitor. Biasa satuannya kita tuliskan farad atau disingkat dengan F. Kemudian R itu jarak atau jari-jari. E0 itu adalah permitivitas ruang hampa yang nilainya tetap yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12. K itu adalah konstanta dielektrik dari bahan yang disisipkan pada kapasitor ya, itu namanya K, konstanta dielektrik. I seperti biasa muatan, V beda potensial atau tegangan, A itu luas, dan W adalah energi. Kapasitor ini dalam rangkaian itu biasa banyak ditemukan rangkaian komponen elektronik. Nah, maka dari itu kapasitor itu biasanya dirangkai sama seperti resistor. Ada yang namanya rangkaian seri, ada yang namanya rangkaian paralel. Kapasitor ini kebalikan dengan resistor penggunaan rumus rangkaiannya, di mana sebelumnya ini rangkaian seri itu tidak ada percabangan. Nah, sementara rangkaian paralel itu mempunyai titik cabang. Nah, ini titik cabangnya. Jadi setiap resistor yang tidak ketemu titik cabang ketika kita satukan itu namanya seri. Tapi kalau ada ya titik cabangnya maka dia paralel. Untuk rangkaian seri yang sama di sini adalah Q-nya atau muatannya. Di setiap kapasitor muatan jumlah muatannya itu sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q sumber. Nah, sementara di rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya atau beda potensialnya. Nah, rangkaian seri untuk beda potensial itu ditotalkan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah dan seterusnya. Nah, untuk rangkaian paralel
muatannya itu penjumlahan kalau mau ditotal. Nah ini tadi gabungan kapasitornya. Kebalikan dari resistor. Ketika dia seri, maka rumusnya itu adalah 1/C. 1 ditambah 1/C, 2 ditambah 1/C, 3 ditambah 1/Cn. Untuk rangkaian paralel, sama seperti rangkaian serinya resistor, yaitu C1 tambah C2 tambah C3 tambah Cn dan seterusnya. Oke, contoh. Ada 2 buah kapasitor, masing-masing kapasitas kapasitornya yaitu C1 4 mikrofarad dan C2 6 mikrofarad. Dihubungkan secara seri. Rangkaian ini kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan bernilai 600 volt. Berapakah beda potensial pada kapasitor pertama dan kapasitor kedua? Kita tuliskan diketahuinya. Yang pertama adalah C1 4 mikrofarad. Kemudian C2 6 mikrofarad. Kemudian V sumber 600 volt. Yang mau kita cari adalah V1 dan V2. Oke, jawab. Yang pertama yang kita lakukan adalah menggabungkan kapasitor tersebut. Kita cari kapasitas gabungannya berapa. Jadi C1 dan C2 katanya kan dihubungkan secara seri, maka kita gunakan rumus rangkaian seri, yaitu 1/C1 ditambah 1/C2 sama dengan 1/Cs. 1/4 ditambah 1/6 sama dengan 1/Cs. Kita buat untuk penyebutnya 12, jadi ini 3, ini 2. Oke, nah CS, karena di sini 1/CS, maka kita balik. Ini 3 tambah 2 adalah 5. Awalnya adalah 5/12. Kita balik menjadi 12/5. Ya, jadi rangkaian kapasitor gabungannya itu adalah 2,4 mikrofarad. Kemudian, langkah selanjutnya, untuk rangkaian seri, muatan pada setiap kapasitor itu nilainya sama. Ya, jadi nanti Q1 itu sama dengan Q2. Nah, sama dengan Q sumber atau Q. Kita harus cari dulu Q sumbernya. Q rumusnya adalah C kali P. Karena kita mau nyari sumber, jadi CS, C gabungannya dikalikan V sumber. Jadi gabungannya kita dapat 2,4 dikalikan 600 volt. Itu 1440 mikrocoulomb. Kenapa ini satuannya mikrocoulomb? Karena di sini kapasitornya dalam mikrofarad. Nah, selanjutnya kita akan menuju apa yang kita cari, yaitu V1 dan V2. Tadi sudah disebutkan bahwasannya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q sumber. Jadi nilai Q1, Q2 itu sama dengan 1440. Jadi untuk mencari V1 itu sama dengan Q1 per C1. 1440 dibagi 4, yaitu 360 volt. Untuk V2, Q2 dibagi C2, berarti 1440 dibagi 6, jawabannya 240 volt. Kenapa ini nggak jadi mikrovolt? Karena ini pembagiannya mikro dibagi mikro, jadi mikronya hilang. Satuan tegangan atau beda potensialnya menjadi volt saja. Contoh selanjutnya, ada sebuah kapasitor 5 milifarad dihubungkan dengan sebuah tegangan hingga dapat menyimpan energi sebesar 0,36 joule. Berapakah besar muatan yang tersimpan pada kapasitor tersebut? Kita ketahui ini mikro, ini bukan mikro, ini mili, M kecil. Bedakan dengan mikro yang tadi ya. Oke, M kecil mili, berarti sama saja seperti mili ke meter, yaitu naik 3. Jadi kita rubah 5 kali 10 pangkat min 3. Khusus untuk energi itu satuannya harus internasional, harus farad, harus coulomb ya. Energinya 0,36 joule. Yang mau kita cari adalah nilai dari Q-nya. Nah, kita punya W, C, dan kita mau cari Q. Maka kita gunakan rumus W sama dengan Q kuadrat per 2C. Oke, kita mau mencari Q. Ini pembagi pindah menjadi perkalian. Jadi W dikali 2C atau 2C kali W.
Nah, karena Q-nya kuadrat, maka untuk menghilangkan tanda kuadrat itu ruas di sampingnya dikasih tanda akar. Jadi Q sama dengan akar 2CW. Kita masukkan angkanya 2 dikali 5 kali 10 pangkat 3 dikali 0,36. Ini adalah jawabannya ketika sudah ditarik akar 0,06 Coulomb. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.